Agama Syiah adalah salah satu cabang dari Islam yang muncul sekitar abad ke-7 Masehi sebagai hasil dari perbedaan pendapat tentang pewarisan kepemimpinan Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perbedaan ini berkaitan dengan siapa yang memiliki hak sah untuk memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad. Penganut Syiah yang disebut Syiah artinya pengikut, meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya diwariskan melalui garis keturunan keluarga Nabi Muhammad, terutama melalui Ali ibn Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Dalam Islam, manusia dianggap sebagai makhluk yang paling mulia di antara ciptaan Tuhan. Keyakinan ini menyatakan bahwa setiap individu lahir dalam keadaan Islam, dan kemungkinan besar hanya orang tualah yang mengarahkannya ke kepercayaan lain. Meskipun Adam dan Hawa jatuh dalam godaan setan dan berdosa dengan memakan buah terlarang, dosa mereka tidak membawa dampak pada manusia setelah mereka. Dosa memasuki kehidupan manusia ketika manusia melupakan kebaikan Tuhan dan melakukan tindakan-tindakan jahat yang dapat disesali dan diminta ampun. Penting bagi umat Islam untuk menerima bahwa perintah-perintah Al-Quran berasal dari Tuhan dan memiliki keberlakuan yang kekal. Keberadaan seorang imam yang mutlak adalah suatu keharusan dalam keyakinan ini. Keselamatan bagi seorang Muslim dapat dicapai dengan mengikuti perintah-perintah Allah, mengambil contoh dari tindakan Rasul, serta patuh terhadap hukum-hukum agama. Praktik keagamaan seperti doa ritual, puasa Ramadan, dan ziarah merupakan cara untuk mengekspresikan iman seorang Muslim. Dalam Islam tidak ada kebutuhan akan pembayaran dosa atau proses pertobatan melalui jalan penebusan. Ajaran Islam menekankan pentingnya mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan setelah terlibat dalam tindakan dosa. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, dan oleh karena itu seorang Muslim diharapkan untuk tidak terus-menerus terjerumus dalam perbuatan dosa. Semua prinsip ini merupakan tuntutan dalam ajaran Islam. Menurut Islam Syiah, para pelaku dosa besar dapat disebut sebagai orang mukmin yang fasik, yang mana mereka tetap dapat memperbaiki diri dengan bertobat. Kalau tidak bertobat, jelas keimanannya semakin merosot dan bisa jadi tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, lalu akhirnya menempati neraka kelak di akhirat. Dalam konsep keselamatan agama Islam Syiah, meyakini bahwa imam-imam maksum adalah kunci untuk mencapai keselamatan. Mengakui dan mengikuti imam-imam, terutama dalam ajaran, dan diyakini sebagai jalan menuju keselamatan kekal. Berdoa kepada Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad diyakini sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari perlindungan serta bantuan mereka. Doa-doa khusus kepada Imam Ali, Fatimah, dan Imam Mahdi dianggap sangat penting. Tradisi Syiah melibatkan peringatan-peringatan tentang tragedi yang menimpa keluarga Nabi, terutama pada peristiwa seperti Asyura. Dimaksudkan untuk meratapi dan mengenang penderitaan keluarga Nabi
dianggap sebagai tindakan untuk mendatangkan keselamatan. Para imam dalam agama Syiah diyakini sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Malah mereka lebih mulia daripada nabi dan malaikat. Maka memuliakan para imam dengan menjadikan mereka pemimpin seolah kita telah memuliakan Allah. Imam-imam atau imamah juga memiliki peran sebagai sumber kesejahteraan dan keselamatan yang diberikan Allah untuk manusia dan dipercaya akan dijauhkan dari kiamat. Untuk itu tidak heran Syiah memuliakan imam-imam lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Seperti diyakini bahwa imam-imam sebagai syuhada Allah, Allah kalihiki, saksi Allah ke atas ciptaannya, Allah hudah, yaitu petunjuk kepada Al-Quran, sehingga dapat kita simpulkan dalam agama Syiah, konsep imamah atau peran imam-imam sangat penting untuk mencapai sebuah keselamatan. Pada bagian akhir ini, perlu diingat bahwa pandangan dan praktik keagamaan bervariasi antara komunitas Syiah, terutama antara aliran-aliran besar seperti Syiah 12 Imam dan Ismaili. Oleh karena itu, pemahaman tentang keselamatan dalam agama Syiah dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan interpretasi ajaran agama oleh individu atau kelompok tersebut. Sekian dan terima kasih. Semoga informasi ini dapat berguna untuk kita semua.